Nayun mendorong semua orang sambil berkata untuk ikut ke kasino bersamanya. Di kasino, Hajin merasa tempat itu jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Sementara itu, Nayun dengan semangat pergi menukar beberapa token. Saat sampai di bagian resepsionis, petugas meminta Hajin menunjukkan kartu identitasnya sebelum penukaran token. Saat Hajin menyerahkan kartunya, ia bertanya, sudah berapa lama wanita itu bekerja di sana? Ternyata, itu adalah Jain yang sedang menyamar. Ia menjawab bahwa sudah 6 tahun. Hajin mengatakan itu waktu yang lama dan berterima kasih atas tokennya. Hajin berpikir bahwa sudah sewajarnya Jain telah menyusup ke tempat ini. Ia juga menyadari bahwa acara yang disebut oleh Han Hyun akan berlangsung pada pukul 7 malam. Dan itu adalah masalah besar karena acara ini sangat besar. Ditambah semua bis dari seluruh dunia akan berkumpul di sana demi mengejar benda itu. Meskipun dia ingin tetap tenang, dia tidak bisa menahan rasa gugup karena tempat ini adalah yang terbaik untuk menghasilkan uang bagi orang sepertinya yang hidup mengandalkan keberuntungan. Dia tersenyum, mengetahui bahwa dia masih punya waktu karena acara dimulai pukul 7 malam. Karena itu, dia lebih dulu mencoba peruntungannya di mesin slot, lalu mencari target berikutnya dan melihat Nayun sedang bermain melawan seseorang berambut pirang dan kalah. Hajin mengenali orang itu sebagai Fert. Nayun setelah kehilangan semuanya, bangkit dan berniat pergi. Namun Fert memanggil Nayun kembali dan mengatakan bahwa dia tidak enak hati menang dengan mudah dari seorang anak, lalu menawarkan 25% uangnya kembali. Nayun kesal mendengarnya dan mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengambil kembali uang itu jika dia bermain serius. Hajin mengingat bahwa dalam waktu kurang dari 2 jam, Nayun akan berakhir menangis di hotel setelah kehilangan semua uang yang dia bawa karena semua orang di sini adalah penipu, terutama pemimpin mereka. Fert yang juga merupakan salah satu karakter penting dalam novelnya. Nayun kalah lagi dan Hajin menyebutnya pecundang. Sebagai anggota generasi keempat dari keluarga kaya, kehilangan uang tidak berarti apa-apa baginya. Namun Hajin juga tertarik pada Fert. Karena itu dia mendekati meja dan menyuruh Nayun untuk bangkit karena dia akan bermain menggantikannya. Saat Hajin mulai bermain, Han Hyun memberitahu bahwa dia harus pergi karena mendapat telepon. Hajin membalas bahwa akan lebih baik jika hanya 5 orang yang tinggal di sana. Nayun berkata pada Hajin bahwa dia pasti tidak punya banyak uang dan taruhan minimum di sini adalah $100. Hajin menyuruhnya untuk tidak khawatir dan lanjut saja. Nayun menghela napas dan menyuruhnya lakukan sesukanya. Kemudian dealer mulai membagikan kartu. Saat semua orang melihat kartu masing-masing, dealer meminta mereka membuka kartu jika sudah memilih. Tiba-tiba si botak menyadari sesuatu. Dia melihat Hajin bahkan tidak melihat kartunya dan bertanya apakah dia tidak akan melihatnya. Hajin menjawab bahwa dia memang tidak akan melihatnya sambil berpikir bahwa dia bisa melihatnya tanpa membalik kartu itu. Si botak terkejut dengan sikap Hajin dan menyebutnya orang gila. Hajin menjawab, apa dia benar-benar mengira aku bermain secara buta? Kemudian Hajin memilih satu kartu untuk dibuka dan membaliknya. Si botak kesal karena Hajin berbicara padanya dengan sangat santai dan marah padanya. Hajin menjawab bahwa justru dia yang bicara santai duluan. Orang itu menjadi semakin marah dan membanting meja. Namun Fert menyuruhnya tenang dan memintanya melihat pakaian Hajin. Mereka adalah kadet dari Cube. Mereka seharusnya menjaga sikap di tempat ini. Hajin berpikir bahwa Fert pasti sedang gugup, tapi pandai bersikap tenang. Namun Hajin tersenyum karena merasa menemukan sesuatu. Sementara permainan terus berlanjut, Jain melapor pada kapten bahwa mereka telah mengonfirmasi keberadaan 6 orang dari kelompok jahat. 3 pahlawan dari asosiasi, 1 penipu, dan 1 dari kelompok cahaya. Namun pahlawan dari cahaya itu kemungkinan hanya sedang jalan-jalan. Bahkan Kim Harin, orang kesayangan sang kapten, juga ada di sini. Kapten memerintahkan semua orang untuk siaga. Jain memberitahu bahwa Harin melihat wajahnya dan bertanya apakah penyamarannya terbongkar. Kapten menjawab itu hanya akan terjadi jika dia memfokuskan mana pada saraf optiknya dan orang biasanya tidak melakukan itu. Jain setuju karena dia juga tidak merasakan pergerakan mana apapun. Sementara itu, Fert sedang berada di posisi sulit dan Hajin terus menang hingga memasuki ronde ke-12 dengan total kemenangan $60.000. Hajin menyadari bahwa kartu Fert adalah as hati dan jika digabungkan dengan kartu lainnya, dia akan punya full house. Saat Fert memanggil gilirannya, Hajin berpikir bahwa dia mampu menjaga ekspresi wajah meskipun memegang kartu bagus, tidak buruk. Nayun ikut menaikkan taruhan, si botak juga ikut, dan Hajin pun ikut menaikkan taruhan. Hajin berpikir bahwa kemungkinan Fert memiliki full house, dan untuk bisa menang, dia harus punya 4 of a kind. Biasanya, orang tidak akan menargetkan kartu seperti itu, karena kemungkinannya kecil muncul setelah full house, tapi Hajin berbeda. Fert lalu berkata pada Hajin bahwa dia tahu Hajin tidak punya banyak uang. Hajin pun berpikir bahwa memang dia agak kekurangan dana di sini. Karena itu, Fert menyuruhnya bertaruh dengan cincin yang dia kenakan juga. Hajin mengeluarkannya, dan Fert mengatakan bahwa dia bisa tahu dari pandangan sekilas kalau itu artefak.
Dia lalu bertanya, kenapa Hajin memakai cincin itu di lehernya. Dengan wajah serius, Hajin menjawab bahwa dia punya alasannya sendiri. Melihat itu, Nayun tampak khawatir. Dia langsung bangkit dan menyuruh Hajin pergi bersamanya. Namun Hajin bertanya apa yang sedang dia lakukan dan menyuruhnya duduk. Nayun mengatakan bahwa dia akan menggantikan uang yang hilang. Kalau cincin itu cukup penting sampai selalu dia bawa kemana-mana, berarti benda itu sangat berharga. Namun sebelum Nayun selesai bicara, Hajin menarik tangannya dan menyuruhnya duduk. Dia mendekat sekali padanya dan berkata bahwa dia pasti tidak akan kalah, jadi duduk saja diam-diam. Hal itu membuat Nayun memerah. Hajin berkata pada Vert bahwa cincin ini sangat mahal dan dia akan menjadikannya bagian dari taruhan kali ini. Sebagai gantinya, dia ingin Vert mempertaruhkan gelangnya juga. Vert pun setuju. Setelah keduanya meletakkan barang mereka, Hajin meminta mereka membuka kartu. Dia bilang akan menjadi yang pertama membuka. Saat kartu dibuka, ternyata Hajin mendapatkan kombinasi full house dan Nayun terkejut melihatnya. Vert mulai tertawa dan berkata bahwa dia merasa kasihan pada Hajin, lalu mulai mengambil hadiah taruhannya. Namun Hajin menyuruhnya menunggu karena dia belum membuka kartunya sendiri. Mendengar itu, Vert mulai gugup. Hajin menunjukkan kartunya sambil berkata bahwa dia cukup beruntung kali ini. Dia tersenyum dan Nayun sangat terkejut saat melihat kombinasi four of a kind. Taruhan itu pun dimenangkan oleh Hajin. Nayun berteriak, apa-apaan ini? Dan Hajin menyuruhnya untuk tidak terlalu terkejut karena judi memang soal keberuntungan. Vert tampak benar-benar kaget dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kita kemudian melihat Vert diseret oleh petugas keamanan sambil berteriak bahwa Hajin telah curang dan dia bukanlah orang yang bersalah. Nayun menjawab bahwa dia tidak punya bukti karena bahkan petugas keamanan pun telah memeriksanya. Nayun merasa kesal dan berkata bahwa Vert terlalu berisik setelah kalah. Hajin kemudian memperhatikan gelang milik Vert dan mencatat bahwa Vert masih belum mengetahui nilai sebenarnya dari gelang itu. Karena meskipun gelang itu bisa menyimpan mana, penggunanya tidak bisa memakai mana tersebut sendiri. Namun Hajin menyadari bahwa gelang itu tetap bisa dijual jika dicap dengan aspek sihir lain. Vert baru akan menyadarinya 1 tahun dari sekarang. Hajin pun memutuskan untuk menanamkan sihir penguat fisik pada gelang tersebut. Nayun memanggilnya dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika kalah. Hajin menjawab bahwa dia akan bunuh diri dengan melompat ke Sungai Han dan Nayun menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Hajin kemudian bertanya apakah Nayun ingin uangnya kembali karena sepertiga dari chip yang dimenangkan itu milik Nayun. Namun Nayun menjawab bahwa tidak perlu karena Hajin memang menang. Meski ragu-ragu, Nayun mengatakan bahwa Hajin terlihat cukup keren tadi. Beberapa saat kemudian, Suho dan Yonha datang menyapa mereka. Hajin dan Nayun tampak berdandan rapi. Melihat Hajin, Yonha bertanya kenapa penampilannya seperti itu. Hajin balik bertanya apa yang salah dengan penampilannya dan berkata bahwa dia hanya mampir ke toko barang antik. Tapi Yonha bertanya dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Saat Nayun mulai menjelaskan tentang performa Hajin di kasino, seseorang datang dari belakang dan berkata, "Lihat siapa yang kita temui di sini." Orang itu langsung mendatangi Nayun dan menyapanya. Nayun terkejut dan bertanya kenapa dia ada di sini. Dia menjawab bahwa dia hanya ingin bersenang-senang. Nayun menjadi gugup dan menjawab bahwa mereka hanya teman. Orang itu lalu berkata pada Hajin bahwa dia melihatnya meraup banyak uang dan tidak menyangka dia adalah temannya Nayun. Yonha juga mengenal pria itu dan bertanya apakah dia adalah pemburu Kim Janwoo dari Light Source. Dia menjawab bahwa benar dan berkata bahwa tampaknya dia masih cukup populer. Yonha memperkenalkan diri, menyapanya, dan berjabat tangan dengannya. Sementara itu, di sebuah gang di belakang, Kapten sedang mengamati mereka semua. Dia menghubungi Jain dan kita melihat Jain muncul di belakangnya dan melepas penyamarannya sambil memberitahu bahwa semuanya sudah siap. Beberapa saat kemudian, seorang reporter melaporkan bahwa mereka saat ini berada di portal sungai yang menuju ke Pulau Clancy. Berbagai tamu VIP mulai berdatangan untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh perusahaan internasional Loton Corporation. Berita mengejutkan pun tersebar, kristal putih akan ditampilkan. Hal ini menarik perhatian seluruh dunia. Kemudian sebuah mobil tiba dan seorang gadis terlihat turun darinya. Reporter itu langsung melaporkan bahwa Putri Rachel telah tiba. Ia langsung dikelilingi oleh wartawan yang memintanya untuk memberikan komentar mengenai acara hari ini dan menanyakan pendapatnya tentang kehilangan peringkat 1 di bidang teater. Rachel tidak mengatakan apapun dan para pengawalnya langsung menghalangi para wartawan, mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan melewati area tersebut. Saat ia memasuki gedung, terlihat sebuah portal di depannya. Ia akhirnya menarik napas lega karena suasana menjadi tenang. Namun seseorang datang dan menyapanya. Ternyata itu adalah CEO Loton Corporation, Zelen, yang mengucapkan terima kasih kepada Rachel karena sudah datang. Rachel berkata bahwa tampaknya Zelen telah mengambil langkah besar untuk melindungi tempat ini dari manusia iblis. Zelen menjawab tentu saja dan bahkan mengatakan bahwa Pulau Clancy ini bisa dibilang adalah tempat paling aman di Eropa karena mereka telah menyewa banyak pahlawan tingkat lanjut untuk acara ini. Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Sebagai sponsor terbesar dari Imperial Guild, Zelen juga berjanji untuk menjaga reputasi dan kelas dari guild milik Rachel.
Rachel tampak gugup mendengarnya, dan Zelen menunjukkan senyuman licik sebelum akhirnya pamit dan menyuruh Rachel menikmati acara tersebut. Di salah satu meja, Hajin duduk dan berpikir bahwa acara ini akan dimulai dalam waktu 30 menit lagi, tapi tempatnya sudah sangat ramai. Tapi terlepas dari itu, di dunia yang kini dipenuhi oleh manusia iblis, dia tidak habis pikir kenapa acara seberbahaya ini bisa diadakan. Hajin menulis bahwa perusahaan Loten adalah salah satu perusahaan paling korup dalam cerita. Meski tak ada manusia iblis di jajaran eksekutifnya, tempat itu dipenuhi dengan tindakan sekejam manusia iblis. Dan orang-orang seperti itu sekarang memiliki kristal putih. Meskipun benda itu tidak boleh jatuh ke tangan manusia iblis, penggunaannya di tangan perusahaan Loten pun tidak akan jauh berbeda. Hari ini akan muncul 3 karakter utama dari pihak manusia iblis. Pembawa Crystal Knight, petarung Silusen, dan ketua tim mereka, Kim Hakyo, pemimpin tim pengambil artefak dari organisasi jahat. Dengan kemampuan Hajin saat ini, tidak ada harapan sama sekali untuk menggagalkan rencana mereka. Jadi dia memutuskan bahwa lebih baik dia hanya mengamati jalannya cerita sesuai alur asli dari novel. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Ternyata, itu adalah kapten yang terkejut melihat Hajin juga ada di sana. Hajin menjawab bahwa dia datang sebagai pahlawan penjaga. Jain menggoda kaptennya dan mengucapkan selamat karena akhirnya bertemu dengan orang yang ia taksir. Hajin langsung kesal dan bertanya apa maksud Jain. Kapten terlihat gugup, mengira kemarahan itu ditujukan padanya, lalu buru-buru meminta maaf dan berkata bahwa temannya mengatakan hal aneh lewat earphone. Hajin berpikir bahwa dia juga mendengarnya. Saat Suho dan yang lainnya tiba, Suho langsung menyadari kehadiran sang kapten dan bertanya kepada Hajin siapa wanita itu. Hajin menjawab bahwa dia adalah kenalannya, Li Xiaopeng, seorang pahlawan tingkat menengah atas. Dia sedang dalam misi dan kebetulan bertemu. Hajin pun memperkenalkan semua orang kepada kapten. Kapten menjawab bahwa dia sudah mengenal mereka karena mereka semua adalah kadet terkenal. Tak lama kemudian, Kim Junwoo datang dan memperkenalkan dirinya. Dia tampak curiga pada kapten dan bertanya bagaimana dia bisa mengenal Hajin dan kalau boleh tahu, ingin tahu dia berasal dari kelompok mana. Tiba-tiba lampu menyala dan Yonha menyadari bahwa acara akan segera dimulai. Dia memberitahu Janwoo bahwa dia akan pergi menjalankan tugas pengawalnya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Janwoo tampaknya memikirkan sesuatu dan Hajin berharap Janwoo tidak mencurigai apapun. Dari atas, Rachel memperhatikan Hajin yang sedang duduk di meja. Dia juga melihat artefak yang pernah ia berikan kepada Hajin, dan tersenyum senang melihatnya masih dipakai. Zelen naik ke panggung dan memperkenalkan dirinya sebagai CEO dari perusahaan Loten yang memimpin industri inovasi. Dia bertanya kepada semua orang, menurut mereka, kekuatan apa yang menjadi sumber dari segala penciptaan. Lalu dia mengatakan bahwa jawabannya adalah mana. Saat mana berkumpul secara alami, ia bisa menjadi harta yang memiliki kekuatan besar. Di antara harta-harta itu, kristal putih adalah yang paling langka dan berharga. Sudah ditemukan sebanyak 480 kristal sejauh ini, tetapi hingga kini belum ditemukan cara untuk menggunakannya dengan benar. Namun mulai saat ini, perusahaan Loten akan menunjukkan cara yang tepat untuk menggunakan kristal putih. Melihat itu, para penonton mulai bertepuk tangan, sementara Hajin hanya menatap dengan wajah datar. Saat Zelen berpidato, Rachel tampak khawatir setelah menyadari bahwa boneka-boneka hitam berjalan di aula sejak tadi. Awalnya dia mengira mereka adalah penjaga, tapi jumlah mereka terus bertambah. Dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak bisa bergerak sembarangan. Tiba-tiba dia melihat Hajin bangkit dan pergi ke suatu tempat. Dia bertanya-tanya kemana Hajin pergi di tengah acara seperti ini. Rasa curiganya terhadap Hajin mulai muncul. Dia berpikir bahwa Hajin selalu muncul di tempat kejadian dan memiliki aura yang tidak biasa. Terlalu banyak hal mencurigakan untuk diabaikan. Rachel memberi perintah pada para pengawalnya bahwa dia baik-baik saja dan meminta mereka untuk mengawasi siapapun yang mencurigakan di dalam aula. Para pengawal langsung pergi. Dia lalu menarik kalungnya dan menggunakan skill perluasan bayangan. Dengan itu, dia bisa bergerak di dalam aula tanpa terlihat oleh siapapun dan memutuskan untuk mengikuti Hajin, karena dia yakin sesuatu akan segera terjadi di tempat ini. Kita melihat Kim Hakyo sedang duduk dan rekan-rekannya memberi laporan bahwa mereka telah mengonfirmasi informasi dari banyak dokumen internal. Barang yang ada di aula Clancy saat ini adalah barang yang asli. Zelen menjelaskan bahwa inti dari kubus ini adalah peninggalan kuno bernama Earthenware. Mereka telah memecahkannya menjadi tanah, lalu memberinya kehidupan baru menggunakan teknologi mana paling presisi dan menempatkannya dalam kotak kaca. Hakyo merasa cukup terkejut karena Zelen benar-benar membawa barang asli ke tempat ini dan menyebutnya bodoh karena terlalu terobsesi dengan uang dan mungkin ingin membuktikan keasliannya agar harga saham mereka melonjak. Meski begitu, Hakyo berpikir bahwa sebenarnya itu bukan ide buruk, karena satu-satunya jalan masuk dan keluar dari tempat ini adalah melalui portal, dan tempat ini diawasi dengan sangat ketat karena berada di sebuah pulau yang dibuat dari mana. Manusia iblis tidak bisa menciptakan portal buatan. Namun mereka tak pernah menyangka bahwa pihak musuh memiliki alat transportasi udara. Karena itu, dia memerintahkan alat itu untuk masuk.
Sementara itu, Rachel masih mengikuti Hajin dan bertanya-tanya seberapa jauh pria itu akan terus naik. Ia menjaga jarak untuk bisa mengamati dari jauh. Saat Hajin hendak membuka gerbang menuju atap, Rachel penasaran apakah dia punya urusan di sana, apalagi atap adalah area terlarang. Jadi seharusnya gerbang itu terkunci kecuali sedang ada pemeriksaan. Ketika gerbang tak terbuka dan Rachel sadar bahwa satu-satunya cara adalah menggunakan kunci, Hajin malah mengeluarkan palu. Rachel cukup terkejut melihatnya dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar berniat untuk mendobraknya. Dia berpikir bahwa karena Ayelet Clancy melarang orang membawa senjata, satu-satunya benda yang bisa dibawa adalah alat seperti itu. Saat Hajin mengangkat palu untuk menghancurkan pintu, Rachel berpikir bahwa mustahil dia bisa merobohkan pintu baja paduan mana hanya dengan palu usang seperti itu. Tapi di luar dugaan, pintu itu benar-benar hancur hanya dengan satu pukulan. Rachel kaget dan berkata, tidak mungkin. Lalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin palu biasa yang bahkan tidak terisi mana bisa menghancurkan pintu itu? Tiba-tiba Rachel merasakan sesuatu. Kita melihat pertempuran besar telah pecah di aula acara. Manusia iblis terlihat membunuh warga sipil, salah satunya menangkap Zelen dan merebut kristal putih darinya. Namun tiba-tiba dia diserang dari belakang. Ternyata pelakunya adalah Kim Janwoo yang berkata bahwa bukan hanya dia bisa menghindari serangannya, tapi juga memiliki kemampuan yang menyusahkan. Ketika Kim Janwoo menyebut dirinya pahlawan tingkat lanjut, klon manusia iblis itu langsung melarikan diri dan menyebar ke segala arah. Janwoo menyebut mereka pengecut dan bertanya-tanya mana yang harus dia kejar. Sang kapten berdiri di sisi lain dan mengawasi semua yang terjadi. Kita juga melihat Nayun dan Suho ikut bertarung, dengan Nayun bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi, karena bukan hanya manusia iblis yang muncul, tapi juga iblis kehancuran. Seseorang menelepon Nayun dan bertanya di mana dia. Ternyata itu Janwoo yang merasa lega setelah melihat Nayun dalam keadaan aman. Ia lalu melemparkan pedang ke arah Suho, menyuruhnya mengambil pedang itu karena dia akan membutuhkannya untuk bertarung. Pedang itu milik manusia iblis yang tergeletak di tanah, tapi bisa digunakan. Di atap, Hajin sedang memperhatikan dan mengingat bahwa dalam cerita aslinya, Naid memecah dirinya menjadi 8 tubuh dan melarikan diri. Yang pertama ke arah timur. Sudah ada seorang pahlawan yang mengejarnya, tapi Naid yang itu tidak membawa kristal. Di selatan, ada manusia iblis yang berubah wujud menjadi Jain dan melarikan diri bersama Naid. Namun pria itu juga tidak membawanya. Lalu di utara, tempat sang kapten berada. Dalam cerita asli, Naid yang itu membawa kristalnya. Kita melihat sang kapten diserang secara bersamaan oleh sekelompok manusia iblis. Dia menggunakan kemampuannya dan menciptakan bola berwarna ungu di udara. Namun salah satu dari mereka tetap menebaskan senjatanya sambil berkata bahwa manas kecil itu takkan bisa melukainya. Tapi dia terkejut ketika tangannya sepenuhnya menghilang ke dalam bola itu. Tubuhnya juga mulai tersedot ke dalam bola sambil menjerit kesakitan, membuat yang lain ketakutan. Mereka semua berusaha kabur, tapi bola itu menyedot semuanya. Naid terkejut dan berkata, apa-apaan itu? Saat itulah kemampuan sang kapten menembus tubuhnya. Hajin berpikir bahwa meskipun dialah yang menciptakan karakter kapten, tapi nyatanya kemampuan wanita itu sangat mengerikan. Bagaimanapun, sesuai cerita aslinya, kristal putih kini berada di tangan pasukan Chameleon. Tapi ternyata Naid itu juga hanya klon, karena Hajin terkejut saat melihat kristalnya tidak ada. Ia buru-buru membuka laptop untuk memeriksa apakah cerita berubah lagi, namun tidak ada pesan yang masuk. Itu membuatnya sadar bahwa ini bukan perubahan alur cerita, melainkan perubahan yang disebabkan oleh variabel situasi saat ini. Hajin berpikir apa yang harus ia lakukan dan tiba-tiba mendapat ide. Dia berpikir bahwa dia belum pernah mencoba metode ini sebelumnya, tapi dia tidak punya waktu untuk membuang-buang karena cara menggunakan stigma bisa dikendalikan sesuai kehendaknya. Ia mencoba memfokuskan kekuatan itu pada retinanya, atau lebih tepatnya pada penglihatan jarak jauhnya. Dia berhasil dan mulai mencari kristal itu di kota. Akhirnya, dia menemukannya. Seseorang tampak membawanya di dalam mobil, namun tiba-tiba dia mendapat serangan balik dari kekuatannya dan terpental dari penglihatan jauhnya. Hajin mengalami overload di saat yang sangat buruk, namun karena tak ada waktu yang bisa dibuang, dia langsung melompat mengejar. Tepat di tempat ia mendarat, ada sebuah sepeda motor yang terparkir. Dia langsung menaikinya dan meminta maaf pada pemiliknya karena akan meminjamnya sebentar. Di sisi lain, Nayun dan yang lainnya sedang mengevakuasi warga sipil ke tempat aman. Saat dia sedang memandu mereka, Hajin datang dan memanggil namanya. Nayun menoleh ke belakang. Dia cukup terkejut melihat Hajin dan bertanya kemana saja dia selama ini. Hajin tidak menjawab dan malah melemparkan sesuatu ke arahnya, menyuruh Nayun untuk mengambilnya. Benda itu ternyata adalah pedang mana yang pernah dia dapatkan di Paris. Dia memberitahu Nayun bahwa dia yakin Nayun bisa menggunakannya, karena tidak mungkin bertarung melawan manusia iblis tanpa senjata. Hajin berpikir bahwa pedang mana spesial yang dia ambil dari Chidius bisa memiliki perbedaan kemampuan yang sangat besar, tergantung dari kapasitas mana penggunanya. Dan dengan potensi tersembunyi sebesar yang dimiliki Nayun, bukan hanya manusia iblis, Nayun bahkan bisa menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui mereka. Namun Nayun kebingungan dan bertanya apa yang seharusnya
dia lakukan dengan senjata itu. Hajin hanya berkata agar dia menjaga diri dan jangan sampai terluka. Nayun lalu bertanya kemana Hajin akan pergi. Dia menjawab bahwa dia ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia akan menyerahkan tempat ini kepada Nayun. Nayun kembali bingung dan bertanya lagi dengan nada kesal, kemana sebenarnya dia akan pergi. Namun Hajin pergi begitu saja tanpa menjawab. Kita lalu melihat Hajin sedang melaju cepat ke arah tenggara menuju lokasi tertentu yang tidak akan memakan waktu lama untuk dijangkau. Pria itu mengatakan kepada sopir bahwa mereka akan segera sampai di lokasi. Sopir menjawab bahwa mereka akan tiba dalam 1 menit. Mereka juga memastikan bahwa tidak ada masalah dengan pesawat angkut. Namun tiba-tiba saat pria itu melihat keluar, dia melihat seseorang. Kita melihat bahwa itu adalah Hajin yang menggunakan motornya untuk menabrak mobil mereka hingga terguling. Mobil itu benar-benar terbalik, tapi pria itu masih hidup dan keluar dari kendaraan, lalu mengatakan kepada Hajin bahwa dia akan mati. Pria itu kemudian menghubungi bosnya, dan Hajin berpikir bahwa inilah alasan mengapa dia berani bertindak seceroboh itu. Ternyata dia memang punya rencana tersembunyi. Hajin memperhatikan bahwa pesawat itu adalah A0937B, dan dia menggunakan kekuatan SP-nya untuk mengembalikan pesawat angkut tersebut ke hanggarnya. Manusia iblis itu tampak sangat terkejut dan bingung melihat pesawat itu pergi begitu saja. Dia mulai berteriak, bertanya kemana mereka pergi. Sementara itu, Hajin mulai berjalan mendekatinya sambil berkata bahwa sekarang gangguannya sudah hilang, jadi bagaimana kalau mereka mulai bicara. Namun tiba-tiba, Hajin menoleh ke belakang dan menyadari ada sesuatu di sana. Seseorang muncul dengan dampak besar di tanah. Kita melihat bahwa itu adalah Jun Gyeong yang memegang 2 orang di tangannya serta 1 manusia iblis lain. Sambil berkata bahwa dia penasaran kenapa lama sekali dan mungkin ada lalat yang menghalanginya. Dia juga terlihat membawa Rachel di pundaknya. Hajin berpikir bahwa dia tidak percaya Jung Yang muncul saat ini, di waktu yang sangat buruk. Namun tiba-tiba dia melihat Rachel di pundaknya dan merasa sangat terkejut, lalu bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Hajin mulai menggunakan ethernya sambil berpikir bahwa ini benar-benar menyebalkan. Hajin dengan cepat meraih kristal putih yang ada di depannya dan Jung Yang menyuruhnya untuk meletakkannya. Selagi dia masih bicara dengan baik-baik, Hajin mengarahkan senjatanya ke arah kristal itu dan berkata agar Jung Yang meletakkan Rachel terlebih dahulu. Jung Yang menjawab bahwa dia membawanya karena Rachel tampaknya sedang melacak kristal itu dan dia menduga bahwa Rachel adalah orang yang cukup penting. Namun suasananya berubah dan dia bertanya pada Hajin. Antara dia mencabik kepala Rachel dan Hajin menembakkan peluru ke dalam kotak itu, siapa yang lebih cepat? Hajin menjawab bahwa itu tidak penting karena kalau dia tidak melepaskan Rachel, dia juga tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jung Yang mengatakan bahwa Hajin cukup berani dan menyebutnya kekalahan bagi dirinya, lalu meletakkan Rachel. Setelah itu, dia meminta Hajin untuk menyerahkan kotaknya sekarang karena semuanya sudah beres. Hajin melemparkan kotak itu ke arahnya dan Jung Yang mengucapkan terima kasih. Hajin berpikir bahwa tidak masalah dia memberikannya, karena itu bukan barang yang bisa ditangani oleh Jung Yang. Awalnya, dia berniat memberikan kotak itu kepada Rachel dan membiarkan keluarga kekaisaran yang menyimpannya. Tapi sekarang, karena Jung Yang ada di sini, dia hanya bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Dia juga berniat menanyai Rachel saat dia bangun, bagaimana bisa dia sampai tertangkap. Tiba-tiba kita melihat Jung Yang menyeringai dan sedang merencanakan sesuatu. Dia dengan cepat menyerbu Hajin untuk menyerangnya. Hajin benar-benar terpaku sambil berpikir bahwa dia lengah. Kita melihat pukulan Jung Yang menciptakan dampak besar di hutan. Saat asap mulai menghilang, kita melihat Jung Yang cukup terkesan dan berkata, "Wow." Jung Yang berhenti tepat sebelum memukulnya dan berkata, "Lihatlah ini." Melihat Hajin, dia berpikir bahwa orang itu cukup berani karena bahkan tidak berkedip. Sikap seorang petarung sejati yang tetap fokus pada pergerakan lawannya sampai detik terakhir. Jung Yang mundur sambil berkata pada Hajin bahwa dia tidak sebodoh yang dia kira. Dia lalu pergi sambil mengatakan bahwa dia menyukai Hajin. Sementara itu, rasa takut Hajin mulai muncul dan dia jatuh ke tanah. Dia ketakutan karena merasa bahwa dia hampir mati. Begitu dia sadar, sebuah tinju sebesar kepala sudah ada tepat di depan matanya. Jadi dia tidak sempat bereaksi sama sekali. Dan kalau dia melakukan sesuatu yang bodoh, mungkin kepalanya sudah meledak. Dia pun berpikir bahwa perbedaan kekuatan yang luar biasa dengan lawan tidak banyak membantu dalam situasi itu. Lalu kita melihat Rachel bangun dan Hajin bertanya apakah dia baik-baik saja. Saat Rachel bangkit, dia bertanya apa yang terjadi pada musuh. Hajin menjawab bahwa semuanya sudah beres karena dia sudah pergi. Mendengar itu, Rachel tampak bingung dan bertanya pada Hajin, apa maksudnya? Hajin menjelaskan situasinya bahwa kristal itu jatuh ke tangan mereka. Lalu dia bertanya, apakah Rachel juga sedang melacak kristal tersebut? Rachel menjawab bahwa sebenarnya dia melacak Hajin. Kemudian dia menunjukkan sebuah peluru kepada Hajin sambil berkata, ini milikmu kan? Hajin langsung mengenali peluru itu. Rachel menjelaskan bahwa dia menemukannya saat ujian akhir. Hajin berpikir bahwa Gishi menemukannya saat ia sedang menembak dari jarak jauh waktu itu dan berhasil mengambil peluru ini. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil peluru tersebut sambil mengakui bahwa itu memang miliknya.
Namun Rachel menarik peluru itu dan menyimpannya di dalam saku sambil berkata bahwa dia mengikuti Hajin untuk berjaga-jaga jika terjadi situasi serupa. Meskipun ia merasa tidak banyak membantu karena lawan mereka terlalu kuat, ia tetap merasa kecewa. Rachel kemudian bertanya pada Hajin, kenapa dia menolongnya saat itu? Sebab bisa saja semua itu hanya kebetulan, seperti yang terjadi saat ujian tengah semester. Namun pada ujian akhir pun dia kembali membantu. Hal itu membuat Rachel tak bisa berhenti berpikir bahwa Hajin selama ini memperhatikannya dari dekat. Hajin bingung harus menjawab apa. Akhirnya dia berkata bahwa sebenarnya dia adalah penggemar berat Rachel. Mendengar itu, Rachel terkejut dan kebingungan. Dia meminta penjelasan lagi dan Hajin menegaskan bahwa itu benar, bahkan dia ikut bergabung dalam komunitas penggemarnya. Hajin sempat berpikir apakah alasan itu terdengar terlalu dibuat-buat, tapi dia memang tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa bilang bahwa Rachel adalah tokoh utama dalam sebuah novel yang terancam bahaya besar, dan kalau dia mati atau terluka, alur cerita akan kacau balau. Mendengar penjelasan itu, Rachel bertanya apakah maksudnya Hajin menyukainya sambil memerah malu. Kembali ke lokasi kejadian, terlihat banyak ambulans dan petugas yang sudah datang. Yeonha duduk dengan wajah kelelahan. Nayun datang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia melihatnya. Yeonha menjawab, melihat apa? Nayun hendak menjawab, tapi Yeonha kembali bertanya, apa itu? Namun ia juga berkata bahwa hari ini dia melihat banyak hal. Seseorang yang paling membekas dalam kekacauan ini adalah dia yang menghancurkan segalanya setelah Kim Jan-woo si pemburu cahaya. Dan Kim Soo-ho sang ahli pedang, yang bisa menebas semua serangan bagaikan kertas. Dia juga mengingat Nayun yang menggunakan pedang mananya untuk menghancurkan monster. Saat mendengar dirinya disebut soal pedang mana, Nayun tampak senang dan berkata bahwa itu keren sekali. Kembali ke saat ini, Nayun memberitahu Yeonha bahwa Hajin pergi dengan motor. Yeonha tidak terlalu bereaksi. Ia hanya berkata bahwa dia sempat melihatnya sebentar dan Hajin memang terlihat sangat lihai mengendarainya. Yeonha bertanya apakah Hajin sempat bilang ke mana dia pergi. Nayun menjawab bahwa dia juga tidak tahu dan yang lebih penting, dia heran dari mana datangnya motor itu. Tiba-tiba Soo-ho datang dan memberitahu mereka bahwa dia mendengar kabar Rachel menghilang. Ia bertanya apakah mereka melihatnya. Nayun menjawab bahwa sekarang dipikir-pikir dia juga tidak melihat Rachel. Dia bertanya sejak kapan Rachel menghilang karena dia masih berada di sana sesaat sebelum para manusia iblis menyerbu. Yeonha mulai berpikir bahwa mungkin mereka memang mencoba menculik Rachel di tengah kekacauan. Dia merasa kemungkinan itu cukup besar. Kalau Rachel dijadikan sandera, pemerintah Inggris mungkin akan mengabulkan tuntutan mereka, bahkan jika mereka meminta hak kepemilikan atas Clancy. Pikiran itu membuat Yeonha marah. Tiba-tiba, Soo-ho menyuruh mereka semua untuk melihat sesuatu. Mereka melihat Rachel sedang mengendarai motor sambil menangis. Yeonha merasa lega karena Rachel selamat. Nayun menyadari bahwa itu motor yang sama yang dikendarai Hajin sebelumnya. Yeonha terkejut mendengarnya. Dia mulai berpikir bahwa mungkin saat semua orang sibuk dengan kekacauan, Hajin menyelinap pergi sendirian dengan motor itu. Tapi sekarang Rachel yang mengendarai motor itu kembali ke sini. Itu membuatnya bertanya-tanya, apakah Hajin sendirian melawan para manusia iblis dan menyelamatkan Rachel? Dia merasa gugup memikirkannya. Ia tidak yakin dan bertanya-tanya, mungkinkah Kim benar-benar melakukan hal sebodoh itu? Kini waktu bergulir ke Double Star Clancy Premium Hotel. Tampak Nayun berdiri di sana dengan pakaian rapi saat seseorang memanggil namanya. Ternyata itu Hajin yang bertanya kenapa hanya dia yang ada di sana dan kemana anggota klub perjalanan lainnya. Nayun menjawab bahwa mereka sudah pergi ke restoran lebih dulu karena Hajin terlambat. Ia lalu berkata, ayo cepat, hari ini aku yang traktir makan malam. Hajin heran dan bertanya ada acara apa karena cukup mengejutkan dia ditraktir oleh Nayun. Tapi Nayun tidak menjawab. Saat Hajin berjalan di belakangnya, dia merasa ada yang aneh dan bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi. Sementara itu, Nayun tampak sedikit gugup dan wajahnya memerah. Tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan memanggil nama Hajin dan bertanya, menurutmu apa kita bisa jadi teman sambil tersipu malu? Namun Hajin menolak dan menjawab, tidak, aku rasa kita tidak bisa. Nayun mengepalkan tangannya karena frustrasi dan menjawab, begitu ya. Dia berbalik dan menyuruhnya melupakan apa yang tadi dia katakan. Mengklaim itu hanya bercanda dan menyebut Hajin sebagai anak tengil karena mempermalukannya seperti itu. Dia bilang anggap saja tadi dia tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Hajin berpikir bahwa tidak mungkin mereka bisa menjadi teman. Dia adalah seseorang yang pada akhirnya akan pergi, dan juga seseorang yang suatu hari harus membunuh orang yang paling penting baginya. Tidak mungkin mereka bisa jadi teman. Sekarang waktu bergulir cepat dan Hajin sudah kembali ke asramanya. Dia berkata, aku pulang, sambil masuk. Mendengar itu, Evangel langsung berlari menghampirinya dengan senyum lebar. Dia bertanya di mana ayam gorengnya, dan Hajin memberikan kantong itu sambil bilang kalau dia membelikan 2 potong untuknya. Evangel menerimanya dengan gembira, dan langsung lari pergi sambil mengucapkan terima kasih. Hajin merasa damai mendadak dan seperti menjadi seorang ayah. Evangel memang sudah cukup lama bersikap tenang dan penurut. Sekarang libur sekolah tinggal 3 hari lagi.
Karena itu, Hajin memutuskan menyelesaikan beberapa hal yang belum sempat dia kerjakan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghubungkan smartwatch-nya lebih dulu. Selama ini cukup merepotkan harus membuka laptop setiap kali ada sesuatu yang terjadi, jadi dia pelan-pelan menabung SP. Waktu itu, saat Jung Yang hampir memukulnya, Hajin menerima notifikasi bahwa berkat keberuntungan ekstremnya, dia berhasil menghindari kematian yang seharusnya tak terelakkan. Sebuah statistik khusus yang disebut nyaris lolos dari kematian pun aktif dan SP-nya bertambah sebanyak 193. Sekarang berkat SP yang dia dapat dari Jung Yang, dia akhirnya bisa menyambungkan smartwatch-nya. Begitu koneksi berhasil, semua informasi yang tadinya hanya bisa ditampilkan lewat laptop, sekarang bisa dilihat lewat smartwatch-nya. Hajin merasa ini benar-benar praktis dan tak percaya kenapa dia menunda-nunda sebelumnya. Sekali lagi, dia berterima kasih pada Jung Yang. Setelah itu, Hajin berpikir bahwa masih ada satu tugas penting yang harus ia selesaikan. Dia menghubungi Park Soo-hyuk dan bertanya apakah dia sudah membeli motor itu. Soo-hyuk bertanya apakah yang dia maksud motor Augusta. Hajin menjawab, ya. Soo-hyuk bilang kalau dia sudah mencari yang spesifikasinya paling bagus. Tapi bahkan versi standar tanpa semua fitur pun harganya sudah 150 juta won. Hajin memintanya untuk tetap membantu membeli yang versi lengkap dengan semua fitur. Soo-hyuk kaget dan bertanya apakah Hajin serius. Hajin mengiyakan dan mengatakan bahwa karena itu Soo-hyuk harus membantunya dapatkan motor itu. Soo-hyuk akhirnya bilang akan memesannya atas nama perusahaannya dan Hajin berterima kasih. Hajin berpikir bahwa karena dia menang sekitar 2 miliar won dari kasino, 150 juta itu bukan masalah. Lagi pula, hari besar itu sudah dekat. Hari penyerbuan ke markas iblis Suwon oleh Tuan Bertopeng juga sudah semakin dekat, yang berarti harga sahamnya akan segera melonjak tajam. Memikirkan itu, Hajin tertawa terbahak-bahak. Waktu pun berlalu dan libur sekolah selama sebulan akhirnya berakhir. Hajin melihat sekeliling dan merasa semua orang tampak baik-baik saja, karena suasana di dalam Cube terasa menyenangkan. Dia juga mendengar obrolan tentang media sosial dari para kadet di sekitarnya. Itu membuatnya teringat bahwa sudah lama dia tidak mengecek media sosial para tokoh utama. Padahal dulu dia melakukannya terus-menerus. Begitu dia membuka aplikasi media sosial, yang terlihat hanya unggahan dari Shin Jong-horak. Melihat itu, Hajin menyebut Shin Jong-horak benar-benar gila. Dia mencatat bahwa Kim Soo-ho dan Yeon-ha tidak terlalu aktif di media sosial. Hajin merasa lega karena tidak ada masalah besar yang menimpa mereka. Kemudian instruktur datang dan mengumumkan bahwa hari ini adalah awal semester kedua. Dia mengatakan bahwa semester kedua akan sangat berbeda. Tak hanya akan ada perubahan peringkat, tapi juga akan ada kadet pindahan. Dia yakin beberapa dari mereka sudah melihat upacara penyambutan kemarin. Hajin berpikir bahwa sekarang para penyihir dari 10 akademi sihir di seluruh negeri yang ingin menjadi pahlawan akan pindah ke Cube. Dari masing-masing akademi akan datang 20 orang, jadi total ada 200 orang. Hajin sudah lebih dulu menghafal wajah-wajah penyihir yang penting. Instruktur pun memanggil para siswa pindahan untuk masuk. Saat mereka masuk, Hajin mulai menghitung dan memperhatikan satu persatu. Salah satunya terlihat familiar. Dia bertanya-tanya, apakah itu salah satu wajah penyihir yang sudah ia hafal sebelumnya, tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia mengenalinya sebagai Tomer. Dia segera membuka smartwatch-nya dan berpikir bahwa meski warna rambut dan kulitnya berbeda, itu jelas wajah Tomer. Dia bingung kenapa Tomer ada di sini. Hajin lalu mendapat notifikasi bahwa sebagian jalan cerita telah berubah. Tomer sekarang mencoba membangun koneksi dengan para karakter penting sejak awal. Melihat itu, Hajin merasa ini hanya akan menambah masalah baru yang tidak perlu. Dan kita melihat Tomer menyeringai. Sekarang adegan berpindah. Kita melihat tempat baru dan Hajin tampaknya sedang pindah ke sana. Evangel bertanya dengan antusias apakah mereka akan tinggal di sini mulai sekarang. Hajin menjawab bahwa memang begitu dan berkata bahwa tempat ini besar, bukan? Evangel menjawab bahwa dia sangat menyukainya.